Ridwan, siapa dulu sama doa ya. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Marilah sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Oke. Adelia, hadir. Amira, kemudian Apriliani, Asya, oke. Asifa, oke. Aurelia, Rigita, Hakim. Kemudian Bunga, Deandra, Hafidza, Hafiz, Jenny, Keila, kemudian Kesha, Kirana, Iya, Ina, Lutfia, dan Arif, Marcelino, Mesa, Melanie, Aisyah, kemudian Nathan, Hadir Pak. Muhammad Arifin, Muhammad Faris, Muhammad Tarik, Muhammad Tarik, oke. Diki, Revaldo, Raka, mana Raka? Raka, Maya, Ridwan, oke Ridwan, Sarah, kemudian Nisha, Puspita, Merlon, Zahra, Ray, dan Julio. Oke, satu orang yang hadir ya. Oke, semoga yang nggak hadir ini diberi kesehatan dan bisa membersamai kita di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita tes briefing dulu. Gimana? Mau? Kalau Bapak bilang tepuk satu. Kalau Bapak bilang tepuk dua. Kalau Bapak bilang tepuk. Ya, karena nggak tahu berapa tepukannya. Oke, paham? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tiga, tepuk empat. Fokus itu, fokus lagi. Tepuk satu, tepuk dua, satu. Dengar punya, tepuk, terus sebutkan angkanya. Jadi kalau apa nggak sebutin ya berarti nggak bisa tepuk. Oke? Sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk. Oke, tenang dulu semua. Fokusnya udah baik ya. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran BK yang selanjutnya. Nah, kali ini Bapak berharap kalian bisa nih dapatin pelajaran dari materi yang Bapak sampaikan untuk manajemen waktu, di mana kalian bisa memanajemen waktu dalam belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan memanfaatkan karya libur kalian. Serta materi ini Bapak harap bisa nantinya untuk membantu kalian mempraktekannya secara langsung. Oke, baik. Selanjutnya kegiatan ini kita awali dengan PPT, PowerPoint, akan ada video, kemudian akan ada kerja kelompoknya, baru nanti akan ada evaluasinya. Nah, sebelum mulai, kita pelajaran ini cukup 1 jam?
1 jam pelajaran 45 menit cukup nggak? Oke. Kita sepakati ya, 45 menit cukup kan? Oke. Sini kita akan belajar terkait dengan materi manajemen waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Oke. Siapa nama Bapak? Terima kasih ya sudah ingat nama Bapak. Oke. Di manajemen waktu ini ada yang tahu nggak sebelumnya? Manajemen itu apa? Apa? Pengaturan waktu. Kemudian apa lagi? Manajemen. Apa? Mengelola. Apa lagi? Mengatur tadi ya, mengelola. Jadi manajemen waktu adalah kita mengatur dan mengelola waktu kita dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Nah, di sini ada beberapa materi dari Bapak terkait dengan manajemen waktu ini. Yang pertama itu adalah menyicil pekerjaan tugas. Nah, kemudian jangan menunda mengerjakan tugas. Kemudian ada manfaatkan hari libur. Nah, kemudian kurangi kegiatan yang mengganggu produktivitas, dan terakhir buatlah daftar tugas dan batas pengumpulan. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Menyicil pekerjaan tugas, yaitu mengerjakan sedikit demi sedikit di waktu luang. Hindari menumpuk tugas agar tidak kewalahan. Sesuaikan jadwal harian yang ada. Nah, di sini siapa yang menyicil tugasnya? Tidak ada yang menyicil tugas di sini. Nah, dari sini kalian harus tahu nih, sekarang harus mulai menyicil tugas. Biar nanti tugas kalian tidak besok ada tugas nggak? Ada. Udah di sini dari sekarang? Nah, dari sekarang harus dicicil. Oke. Kemudian yang kedua, jangan menunda mengerjakan tugas. Nah, tadi saya Bapak tanya, ada nggak yang mengerjakan tugas? Sebelah sana ada yang bilang ada, sebelah sini nggak ada. Ya, jadi sekarang jangan lagi menunda pekerjaan. Ya, jangan tergoda dengan menunda karena deadline masih panjang. Pak, tugas masih dikumpul minggu depan, nggak usah dikerjain sekarang. Ada kayak gitu? Nah, mulai sekarang jangan menunda itu, harus dikerjakan. Kemudian, kebiasaan menunda bisa membuat tugas menumpuk. Tugas kalian banyak, kalian jadi pusing mau kerjain yang mana. Biasanya kerjain tugas itu dari mana dulu? Yang paling mana? Yang paling dekat harinya. Apalagi tadi? Yang paling mudah. Apalagi? Yang paling susah. Apalagi? Kalau kalian menumpuk tugas itu akan membuat kalian jadi jadi Kemudian persiapkan diri untuk kemungkinan sibukan tetap juga. Sini ada yang berekskul? Ada. Pak, ekskul saya bertepatan dengan tugas saya. Mana yang harus didulukan? Tugas atau ekskul? Jadi sekarang prioritas kalian adalah tugas. Makanya jangan itu. Oke, masuk yang ketiga, manfaatkan hari libur. Gunakan hari libur untuk menyelesaikan tugas lebih awal. Siapa yang kalau hari libur tiduran aja? Siapa? Ayo. Nah, sekarang jangan lagi, harus dimanfaatkan hari libur, ya. Hari libur iya untuk istirahat, tapi juga tugasnya dikerjakan. Kemudian hindari menunda hingga batas terakhir pengumpulan. Manfaatkan waktu dengan bijak agar hasil yang lebih maksimal. Nah, tadi manfaatkan waktu libur. Kalian hari Minggu kemarin kerjain tugas nggak? Sebelah sini jawab enggak, sebelah sini jawab ya. Jawab enggak saja? Ya. Jadi sekarang sudah tahu kan manfaatkan libur. Jadi hari Minggu kerjain juga tugasnya. Nah, untuk selanjutnya kurangi kegiatan yang mengganggu produktivitas. Kayak Bapak tanya tadi, kalian ikut ekskul? Kegiatan apa lagi yang di luar sekolah? Ya, organisasi, ya kan? Nah, kemudian kegiatan semacam itu harus kalian utamakan sebelum
kegiatan sekolah atau kalian mengutamakan kegiatan yang di luar sekolah? Kegiatan sekolah. Nah, dengan evaluasi kegiatan yang menyita banyak waktu, kalian punya waktu nih. Wah, saya jam 4 nanti bakal ekskul. Jadi pulang sekolah nanti ngerjain tugas dulu. Baru nanti kegiatan ekskulnya atau organisasinya. Kemudian prioritaskan tugas akademik daripada kegiatan aktivitas kurang penting lainnya. Nah, kayak Bapak bilang tadi, prioritas kalian adalah belajar, ya. Kalau ada tugas dikerjakan. Nah, kemudian buat jadwal yang seimbang antara belajar dan kegiatan lainnya. Hari ini kalian ekskul, ya. Hari ini kalian ekskul, kalian nggak ada tugas. Jadi yang mana yang kalian lakukan? Ekskulnya kan. Nah, kalau hari ini ada tugas, ya, mepet waktunya, terus kalian ekskul juga, mana yang lebih prioritas? Tugas dulu. Nah, udah tahu kan? Kayak tadi dibilang, Pak, kalau kita buat jadwal tugas itu mulai dari yang besar dulu, mulai yang paling dekat, nah, dekat kumpulnya. Kemudian baru jadi tugas yang jangka waktunya panjang. Buat daftar tugas dan batas pengumpulan. Tuliskan semua tugas yang harus diselesaikan. Catat deadline agar tidak terlupakan. Gunakan aplikasi atau agenda untuk membantu pengingat. Kalian punya kalender di HP? Punya. Kalian bisa tuh gunain kalender di HP kalian untuk pengingat. Saya punya tugas nih. Tugas apa besok? Yang bakal dikumpul? Biologi. Nah, tugas biologi kalian catat tuh di kalender aplikasinya. Tugas biologi. Jam keberapa biologi besok? Jam pertama. Berarti pagi. Saya harus mengerjakannya paling nggak malam nanti. Malam nanti sudah selesai. Biar besok pagi bisa dikumpulkan. Oke. Paham ya dari sini? Maka dari itu kita kalau buat daftar tugas mulai dari yang besar dulu, kemudian waktu yang mendekati, baru nanti kita membuat jadwal sesuai dengan kegiatan kita. Nah, dari beberapa penyampaian Bapak tadi, ini ada yang namanya simpulan nih dari materi yang ada tadi. Materi yang ada ini ya membuat kalian bisa lebih untuk fokus lagi dalam mengerjakan tugas yang ada. Kayak saya bilang tadi, yang pertama menyicil tugas. Mulai sekarang tugasnya harus dicicil. Kemudian jangan menunda pekerjaan. Tunda tidur dulu lah, scroll TikTok. Akhirnya apa? Tugasnya jadi waktunya api, ya. Kemudian kurangi kegiatan yang mengganggu produktivitas. Nah, kegiatan yang mengganggu produktivitas ini membuat kita jadi kewalahan. Ya, badan udah capek. Tadi sudah saya bilang ya, hari Minggu untuk istirahat. Tapi nyatanya banyak kegiatan. Ya. Gimana mau istirahatnya? Nah, di simpulan ini, Bapak harap kalian bisa memulai tugas lebih awal dan jangan menundanya. Kemudian manfaatkan waktu luang dan hari libur secara efektif. Atur jadwal dan kurangi distraksi agar lebih produktif. Dan yang terakhir, gunakan daftar tugas untuk menghindari lupa tugas. Siapa yang suka lupa tugasnya? Kerjainnya di sekolah. Sekarang jangan lagi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, Bapak punya satu video. Nah, video ini akan memberikan gambaran gimana kalau kita telah bikin tugas, kemudian dampaknya buat kita gimana. Videonya terkait dengan siswa di SMA. Mau nontonnya? Oke, sini Bapak punya film video untuk kalian tonton. Di sini materinya terkait dengan video tadi. Bagaimana dampak dan apa sih yang dapat kalian hasilkan kalau kalian malas tidak membuat tugas pada waktu atau malah membuat waktu kalian tidak baik.
Kebiasaan lu terlambat. Masih mending masuk daripada enggak. Iya sih, ya tapi jangan dibiasain juga lah. Untung aja guru belum masuk. Ya justru itu, makanya santai aja. Ya, terserah lu aja dah. Kacang yuk. 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 Iya gue dikacangin. Serius amat sih lu? Tar dulu. Bentar. Oh iya yuk. Kan kita ada kerja kelompok tuh. Nah, ntar malam kita kerjain aja. Ya udah, mau kerja di mana? Di rumah gua aja. Lu bisa kan? Iya, nanti gua dateng kok. Ya udah, datang lu ya. Iya. Lu kemarin kemana aja sih? Oh iya. Gue lupa ya. Sorry. Ah, kebiasaan lu mah. Yaudah, lu mau ngerjain kapan lagi? Gua datang kok. Ya udah. Nanti gua kabarin lagi dah. Nah, gitu dong. Gimana? Sorry ya. Iya. Serius amat sih lu? Jangan lupa besok ulangan. Jangan sampai terlambat lu. Iya. Santai aja, Pak. Udah, terserah lu aja dah. Gua cabut duluan ya, yuk. Udah kamu mana? Belum datang pak. Kebiasaan. Bapak mau ngomong sama kamu. Belakangan ini, Bapak lihat tuh kamu sering terlambat.
Kamu gak kasih apa sama orang tua kamu? Kamu udah dewasa, yuk. Kamu mau dikeluarin dari sekolah? Lu kenapa sih, yo? Nggak tahu nih. Gue lagi banyak masalah. Masalah lu terlambat. Mau sampai kapan lu begini? Lu harus berubah, ya. Mau berubah gimana lagi ya? Ya masa harus gue jelasin sih? Wis, lu gak? Iya dong. Masa mau gitu aja? Dio, coba kerjakan. Nih Pak. Sebentar. Bapak mau ngomong. Belakangan ini Bapak lihat kamu sudah mulai berubah, ya. Bapak apresiasi. Iya Pak. Pertahankan, ya. Makasih ya Pak. Berubahlah selagi ada kemauan. Karena apapun pasti ada jalan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang ada hanyalah alasan untuk tidak melakukannya. Oke. Sudah tadi nonton filmnya? Videonya? Dari awalnya yang jadi pemalas, gak mau datang tepat waktu, berubah menjadi terus mengerjakan tugas. Nah, siapa yang awalnya jadi siswa yang malas tadi, yang kanan? Oh, sekarang udah jadi siswa yang rajin ya, mengerjakan tugas dan manajemen waktu dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, oke, di sini kita akan berbincang nih, diskusi terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Nah, akan ada penyampaian materi pertanyaan dari teman-teman dan Bapak harap kalian bisa nih saling berdiskusi, memberikan jawaban terkait pertanyaan teman kalian. Oke, bisa? Di sini siswa yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Oke, silakan. Pertanyaannya gimana? Oke, tantangan terbesar dalam mengatur waktu belajar. Nah, di sini ada yang ingin menjawabnya? Oke, boleh. Saya mencoba menggunakan ponsel atau menggunakan aplikasi yang membatasi waktu untuk menggunakan media sosial selama belajar. Oke, berarti dari pertanyaan tadi tantangan terbesar ini dijawab adalah media sosial. Nah, cara mengatasinya adalah dengan
menonaktifkan handphone, ya kan tadi disampaikan oleh temannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh. Bagaimana cara memotivasi diri untuk tetap konsisten dalam mengikuti jadwal belajar? Oke, bagaimana cara untuk tetap konsisten ya? Oke, boleh. Siapa yang mau jawabnya? Oke, bagaimana jawabannya? Berenda. Saya memotivasi diri dengan mendapatkan tugas kelas. Itu yang aku lakukan kalau udah nyelesain tugas. Misalnya kayak setelah belajar selama 2 jam, saya masih banget buat ngelakuin apa yang saya suka. Misalnya nonton, main game, atau jalan. Oke, jadi tetap konsisten itu dengan motivasi, tujuan yang jelas, dan bisa memberikan reward ke diri sendiri ya. Oke, bagus. Oke, yang mau bertanya lagi boleh nih, siapa? Silakan. Bagaimana cara menentukan prioritas dalam jadwal tugas agar tidak terburu-buru? Oke, bagaimana cara memprioritaskan tugas tadi? Bapak bilang tadi ya, tugas itu perlu kita atur jadwalnya. Nah, siapa yang ingin menjawab ini? Boleh. Saya akan menentukan prioritas dengan menyelesaikan tugas dan mengajari yang berkaitan dulu. Saya bisa fokus menyelesaikan yang berkumpul dulu dan tidak merasa Oke, memfokuskan tugas ke yang paling susah dulu, kemudian menyesuaikan dengan jadwal tugasnya kapan kumpul, ya, baru mengerjakan tugas-tugas lainnya. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, boleh. Apa yang bisa dilakukan jika jadwal tugas yang sudah disusun tidak berjalan sesuai rencana? Nah, tidak sesuai rencana. Sudah menjadwalkan tapi tidak sesuai rencana. Gimana cara mengatasinya? Oke, siapa yang ingin menjawabnya? Oke, boleh. Pendapatnya gimana? Jika jadwal tidak berjalan sesuai rencana, saya mencoba belajar di waktu lainnya, menyesuaikan ulang dalam mengerjakan tugas sebelum waktu pengumpulan tugas. Oh, mengatur jadwal ulang ya sebelum mengerjakan tugas kembali. Oke, bagus ya teman-teman sini. Anak-anak ini sudah fokus, sudah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Oke, ulang sekali lagi. Oke. Bapak di sini punya LKPD ya, seperti yang bilang tadi langkah-langkahnya, lembar kerja siswa ya. Setiap kali akan mengerjakannya dan Bapak harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Bapak bilang tadi ada kelompok ya, setiap kalian berdua pasangan menjawabnya. Bisa? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Bisa? Nah. Ya, saya menggunakan Oke. Sudah ada semua? Oke, boleh. Oke, sini dulu ya. Sini ada lembar kerjanya. Kalian jawab pertanyaan sesuai materi yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian ada daftar tugas. Tadi sudah dibilang kan, tugasnya besok ada biologi. Nah, terus ada tugas apa lagi tuh? Bisa kalian tulis tuh nama tugasnya. Ya, biologi, kimia, ataupun geofisika. Kemudian ada waktu-waktunya kapan? Besok atau minggu depannya. Kemudian di lembar selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi bagaimana proses kita dalam memberikan layanan ini tadi, ya. Terus yang terakhir ada lembar refleksi, di mana lembar ini akan merefleksikan tentang materi dan hal lainnya terkait dengan bimbingan kelas kali ini. Nah, untuk instruksinya ada S itu sangat setuju, ada S setuju, kemudian ada KS kurang setuju, kemudian ada tidak setuju dan sangat tidak setuju. Oke, Bapak kasih 10 menit untuk ngerjainnya, bisa? Oke.
Oke, baik. Di sini kalian sedang mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, kita akan mendengarkan nih jawaban dari temannya, bagaimana pendapatnya terkait dengan halaman pada tadi ya kerja kelompoknya. Oke, boleh berdiri? Oke, boleh kasih jawabannya gimana? Pertanyaan satu, mengapa menyisir pekerjaan tugas dalam membantu menyelesaikan tugas lebih cepat? Jawabannya, karena bisa mengurangi beban berat di akhir dan dengan menyisir dalam sesi pendek mencegah kelelahan. Yang kedua, apa dampak negatif dari kebiasaan menunda mengerjakan tugas? Yang satu, tugas tidak bisa dikumpul. Yang kedua, menunda tugas hingga mendekati deadline bisa membuat stres, cemas, dan panik. Oke, bagus. Boleh duduk, terima kasih. Ya. Satu lagi, oke, boleh berdiri. Dampaknya adalah tidak sedikit Bagus, tepuk tangan lagi untuk teman kalian. Sudah paham dan sudah mengerti terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Nah, Bapak di sini pengen kalian untuk terus manajemen waktu dengan baik sehingga sesi pelajaran kalian tugas kalian akan lebih baik ke depannya. Boleh satu orang untuk menyampaikan kesimpulan nih terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan hasil kesimpulan dengan materi Pak? Oke, boleh. Berdiri. Oke, bagus. Mungkin kesimpulannya Pak dari kita belajar materi pada hari ini, jadi kami bisa memahami apa ketika kita mencicil tugas, kita tuh bisa paham seperti apa sih tugas kalau kita kerjakan, dan sampai kita tuh jangan sampai kita mengerjakan tugas. Yang kedua tuh dampaknya Pak, belajar ini kita juga tahu dampak kalau kita nyicil. Kalau kita nggak kerjain tugas benar-benar terus nanti dampaknya kami tahu, dan juga mungkin tambahannya kami lebih bisa memanfaatkan waktu libur kami lebih baik lagi ke depan. Oke, bagus. Pertama dulu ya Pak. Itulah hasil dari kita hari ini sudah disampaikan sama temannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan. Oke, boleh ketua kelasnya pimpin. Marilah sebelum tutup pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik Bapak akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada